Kalau enggak ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait tatanan norma hukum dan susunan perundang-undangan yang mana beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Akbar Maulana, kemudian Wildan Abdul Aziz, Wilan Prahadika, Imaduddin Sirat Al-Amin, Salsabil Yusroh, dan Muhammad Romadhoni. Demi efisiensi waktu, kepada presenter pertama dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki norma. Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum atau yang biasa disebut dengan Stufen teori, di mana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan bersandar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif. Sehingga kaidah dasar di atas sering disebut dengan goal norm. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan presupos. Dari uraian di atas mengenai ajaran Hans Kelsen, maka dapat disimpulkan bahwa, next slide, yang pertama, suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis. Yang kedua, susunan kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas. Dan yang terakhir, sahnya kaidah-kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk golongan tingkat lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, silahkan untuk presenter kedua untuk melanjutkan pemaparan materi. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelompok norma hukum. Kelompok norma hukum dari Hans Nawiansky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 kelompok besar yang terdiri dari stat fundamental norm atau norma fundamental negara. Kelompok 2 Staatsgrundgesetz, aturan dasar atau pokok negara. Kelompok 3 Formellgesetz, undang-undang formal. Kelompok 4 Verordnung dan Autonomsatzung, aturan pelaksana dan aturan autonom. Norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dalam suatu negara untuk melakukan norma-norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Next sebelumnya. Dan adanya aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Dalam penjelasan UUD 1945 Staatsgrundgesetz ini disebutkan dengan istilah aturan-aturan pokok yang dirumuskan dalam penjelasan umum angka 5 UUD 1945 sebagai berikut. Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya untuk memuat aturan-aturan pokok, hanya membuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Lalu formal gazette. Formal gazette dalam sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dengan satu nama jenis undang-undang, yaitu suatu keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Next. Sistem norma hukum di Indonesia. Secara umum dapat dikelompokkan peraturan perundang-undangan dalam 4 tingkat, yaitu ketentuan yang memuat norma dasar, ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar, ketentuan yang dibentuk
oleh pemerintahan sebagai aturan pelaksanaan dan ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci peraturan pemerintahan. Next. Adanya struktur tata hukum di Indonesia yang mana untuk fundamental negara bisa dikatakan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 dan Stadtgrundgesetz batang tubuh UUD 1945, TAP MPR dan Konvensi Ketatanegaraan, dan Formel Gazette, Undang-Undang, Verordnung, dan Autonom Satzung secara hierarki memulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau wali kota. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, next slide. Selanjutnya yakni susunan perundang-undangan. Yakni tata perundang-undangan diatur dalam yang pertama, yakni ada TAP MPR nomor XX MPRS 1996 tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam hal ini urutannya yang pertama yakni UUD 45, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga UU, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan pelaksana yang terdiri dari peraturan menteri dan instruksi menteri. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Kemudian yang kedua yakni TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang. Dalam hal ini ketetapan MPR ini tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu yang pertama UUD 45, yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU, yang keempat peraturan pemerintah pengganti UU, yang kelima PP, yang keenam Kepres, yang ketujuh peraturan daerah. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Selanjutnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, yang kedua UU _Perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, yang kelima peraturan daerah. Ketentuan dalam undang-undang ini sudah tidak berlaku. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, yakni Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dengan kekuatan-kekuatan hukum sesuai dengan hierarkinya, selain ketujuh jenis peraturan tersebut, terdapat jenis peraturan yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Komisi Yudisial KY, Bank Indonesia BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, daerah provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Next slide. Selanjutnya ini Undang-Undang Dasar tahun 45. UUD 45 adalah sumber hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dan semua peraturan perundang-undangan lainnya harus sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip yang terkandung di dalamnya. UUD 45 menentukan dasar dan struktur pemerintahan negara, hak dan kewajiban negara, serta prinsip dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian fungsi UUD 45 yaitu yang pertama sebagai konstitusi negara, yang kedua sumber hukum tertinggi, yang ketiga pembatasan kekuasaan, dan yang keempat yakni penjaminan hak asasi manusia.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Baik, kemudian dilanjutkan dengan ketetapan MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Posisi MPR sebagai lembaga tertinggi lahir dari kedudukannya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 sebelum amandemen. Namun, seiring dengan perubahan Undang-Undang 45, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa TAP MPR yang bersifat mengatur. Melainkan, MPR hanya bisa mengeluarkan TAP MPR yang bersifat basic. Next. Kemudian, prosedur pembentukan TAP MPR. Yang pertama, tingkat 1, pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis. Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil daripada pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan garis miring keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2. Kemudian yang kedua, tingkat 2, pembahasan oleh rapat paripurna majelis. Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Kemudian yang ketiga, tingkat 3, pembahasan oleh Komisi Garis Miring Panitia Ad Hoc Majelis. Pembahasan oleh Komisi Garis Miring Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil-hasil dari pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil dari pembahasan pada tingkat 3 ini merupakan rancangan ketetapan garis miring keputusan majelis. Kemudian terakhir, tingkat 4, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan Komisi Garis Miring Panitia Ad Hoc Majelis dan bila mana perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi. Next. Kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tahap penyusunan undang-undang dapat dilakukan oleh DPR maupun Presiden. Presiden melalui kementerian terkait melakukan penyusunan atas rancangan undang-undang dan naskah akademik untuk kemudian disampaikan kepada DPR. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara perwakilan pemerintah dengan DPR atau harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan rancangan undang-undang. Nantinya undang-undang akan ditandatangani oleh Presiden. Jika rancangan undang-undang berasal dari DPR atau DPD, maka DPR atau DPD akan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia yang kemudian dibahas dan ditetapkan. Cukup. Baik, dipersilahkan untuk presenter berikutnya untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sesuai dengan pengertian dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Next slide. Selanjutnya ialah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dibuat untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang secara lebih detail. Ini berarti bahwa setiap peraturan pemerintah harus berdasarkan undang-undang tertentu dan tidak boleh bertentangan dengannya. Peraturan pemerintah mengisi detail-detail yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang karena undang-undang biasanya hanya mengatur hal-hal yang prinsipil dan umum. Peraturan pemerintah sering digunakan untuk mengatur aspek teknis dan administratif dari penerapan undang-undang. Hal ini mencakup pembentukan lembaga atau badan tertentu, tata cara pelaksanaan, dan ketentuan lain yang diperlukan untuk implementasi yang efektif dari undang-undang. Proses pembuatan peraturan pemerintah yang pertama ialah pengajuan rancangan. Biasanya rancangan peraturan pemerintah diajukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas materi yang akan diatur. Yang kedua ialah pembahasan.
Rancangan peraturan pemerintah dibahas lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga terkait bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta instansi lain yang relevan. Yang terakhir ialah penandatanganan setelah melakukan proses pembahasan dan mendapat persetujuan, rancangan peraturan pemerintah ditandatangani oleh Presiden untuk menjadi peraturan pemerintah. Selanjutnya ialah peran dan kedudukan peraturan pemerintah. Yang pertama, implementasi undang-undang. Peraturan pemerintah merupakan alat penting untuk implementasi undang-undang, memungkinkan undang-undang dijalankan secara efektif dan efisien. Yang kedua ialah penyediaan detail. Peraturan pemerintah menyediakan detail dan ketentuan teknis yang diperlukan untuk aplikasi praktis dari undang-undang. Yang terakhir ialah kepastian hukum. Dengan mengatur aspek-aspek yang lebih spesifik, peraturan pemerintah membantu memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Batasan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang menjadi dasar pembuatannya dan tidak dapat mengatur hal-hal yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, peraturan pemerintah juga harus memperhatikan norma, standar, prinsip, dan asas umum penyelenggaraan negara. Next slide. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden digunakan sebagai instrumen hukum untuk menjalankan undang-undang dan peraturan pemerintah tanpa perlu lagi pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, yang membuatnya lebih fleksibel dan cepat dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan jenis peraturan perundang-undangan lain yang memerlukan persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Perpres berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah yang tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Perpres seringkali mengatur ketentuan teknis atau administratif yang diperlukan untuk implementasi kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dipersilahkan untuk presenter terakhir untuk memaparkan materi. Terima kasih. Ini saya ingin menjelaskan mengenai peraturan daerah provinsi. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam program legislasi daerah atau Prolegda provinsi. Prolegda provinsi memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Perda provinsi merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah provinsi diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerahnya, dan digunakan juga untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat di provinsi, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan pengendalian pembangunan. Selanjutnya yakni peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kabupaten atau kota bersama dengan kepala daerah, bupati atau wali kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal di wilayah kabupaten atau kota. Sama seperti perda provinsi, perda kabupaten atau kota merupakan instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat yang lebih lokal. Ini memungkinkan pemerintah kabupaten atau kota untuk mengatur kepentingan khusus masyarakatnya sesuai dengan keunikan dan kebutuhan daerah tersebut. Ini sekian yang saya sampaikan. Baik, cukup sekian yang bisa kelompok 4 sampaikan. Demikian kami kembalikan kepada dosen pengampu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.